Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang eh, tiap portal menggunakan IP address dan datanya ditampilkan pada Modbus Poll. Namun di sini ada yang sedikit saya mainkan dari video sebelumnya. Video kali ini adalah penggabungan dua materi dari dua video sebelumnya, yaitu tiap portal ke Factory IO yang saya gunakan dengan rangkaian mengukur berat benda. Kedua, video tiap portal yang paling baru tentang MB server. Jadi di video kali ini saya mau eh, sensor yang terekam pada Factory IO datanya dibaca oleh PLC S7500 dan pada tiap portal data sensor tersebut diteruskan menggunakan MB server ke Modbus Pool. Harapannya bahwa eh, data integer yang terekam pada Factory IO langsung muncul di Modbus Pool. Jadi untuk rangkaiannya masih sama, diawali pada MB server kemarin, MB data, MB config, dan masih sama. Lalu untuk bagian, sebentar kita ke Factory IO dulu. Pada Factory IO di sini kita gunakan emitter. Emitter di sini posisinya energize. Jadi saya tidak akan mengontrol emitter. Yang saya kontrol di sini adalah belt conveyor, reflective sensor, reflective sensor 1 sebagai sensor. Jadi di sini ada dua sensor dengan fungsi yang berbeda. Oh, itu dua. Berarti ada tiga. Pertama ada conveyor scale. Conveyor scale di sini berfungsi untuk menerima eh, berat barang yang muncul dari emitter di sini. Outputannya berupa 0 sampai 10 volt. 0 sampai 10 volt. Lalu di sini ada reflective sensor. Reflective sensor di sini fungsi nanti ketika ada barang yang masuk, pembacaan barang itu ketika jalan, dia akan sedikit ada error kurang lebih 10%. Nah, fungsi barang di sini supaya memastikan barang itu berhenti sejenak agar pembacaannya akurat. Karena kalau seumpama berat barang itu 3 kilo, ketika posisi berjalan itu bisa turun sampai 2,9 kilo atau malah lebih ke 3,1 kilogram. Jadi pembacaannya itu berhenti supaya dia akurat kalau dia itu benar-benar 3 kilo. Nah, lalu di sini ada reflective sensor yang kedua. Reflective sensor yang kedua ini akan berfungsi sebagai counter barang. Jadi barang yang sudah dibaca pada conveyor scale, dia akan diteruskan ke belt conveyor 4 yang kedua. Dia akan membaca jumlah barang yang sudah selesai dihitung. Nah, jadi untuk bagian tiap portalnya, reflective sensor 0. Jadi ketika normally open, reflective sensor ini akan jalan. Tapi ketika reflective sensor ini normally close, dia akan berhenti selama 1,5 detik, kemudian kembali jalan. Ini kebalik ya. Reflective sensor ini ketika tidak ada barang, dia posisinya 1 atau normally open. Tapi terbalik ketika ada barang atau ada barang yang menghalangi, karena di sini kan berupa sensor ya. Ketika ada barang yang menghalangi, maka dia akan normally close atau nilainya 0, false. Nah, lalu di sini ada emergency stop. Emergency stop di sini ya fungsi untuk safety. Kalau di industri in real life mungkin dia ada sesuatu yang mengganjel atau apa, jadi dia bisa di emergency stop. Di sini sebenarnya ada fungsi layar, tapi kalau sudah kita rubah ke MB data, maka digital display di lapangan ini tidak diperlukan lagi. Kita bisa baca langsung di layar monitor di ruang kontrol, contohnya seperti Modbus Poll, seperti itu. Nah, untuk di sini kita fungsikan satu ada reset button. Reset button di sini tidak akan mengubah apapun yang ada pada rangkaian.
di lapangan. Tapi fungsi dari reset button ini, dia akan mereset berapa jumlah yang sudah dihitung pada Modbus poll kembali ke 0. Jadi ini fungsinya bisa mungkin ketika sesi 1 selesai, barang direkap, dan masuk sesi 2, hasil hitungannya bisa direset kembali ke 0. Supaya sesi 2 bisa dihitung dari 0 lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk skill-nya. Skill-nya itu dari real, karena pembacaan sensor conveyor scale ini 0 sampai 10 voltnya itu berupa real. Lalu ke DIN. DIN ini karena pembacaan data, MB data ini DIN, the integer. Jadi outputnya nanti berupa 0 sampai 100. Scale-nya juga karena 0 sampai 100. Lalu untuk bagian counter di sini saya menggunakan fungsi counter up. Counter up di sini untuk inputannya reflective sensor tadi yang dihitung pada ketika barang lewat. Ketika barang lewat, dia akan menjadi normaliklus, maka akan terbaca 1. Nih, value-nya 1. Dan outputnya akan dibaca pada MB data 1. Nah, jadi mungkin saya di sini bisa ganti namanya. Berat benda. Oh, nggak bisa diganti. Oke. Tidak bisa diganti. Oke. Tapi baru tahu saya kok nggak bisa diganti. Lalu sudah selesai dari situ, barang akan otomatis dihapus oleh remover. Dan ini loop ini akan otomatis berulang-ulang terus. Nah, sekarang akan saya hubungkan. Ini sisa dari video saya sebelumnya. Saya hubungkan dulu, upload. Nah, bukan PLC SIM, Siemens PLC SIM. Oh, sebentar, kita atur dulu untuk device configuration-nya. Kita rubah X1-nya di sini. Kalau tadi kita 13, mungkin 14. Lalu kita upload. Start search. Nah, di sini ada 13. Consider as trust. Nah, pada X1 Profinet yang ada pada aplikasi tiap portal kita itu IP-nya 192.168.14.1. Sedangkan pada PLC SIM ini dia 192.168.13.1. Nah, kita assign IP address, maka yang terjadi adalah PLC SIM Advance nanti akan mengikuti IP address 192.168.14. Seharusnya setelah ini PLC SIM kita cek sudah berubah. Continue without synchronization. Load. Oke, S7-nya sudah terbaca jadi 192.168.14. Finish. PLC SIM sudah berubah jadi 168.14. Lalu pada factory I/O sekarang kita connect-kan. PLC SIM-nya Siemens S7200 atau 1500. Lalu kita ke configuration S7500. Nah, pada bagian host di sini network adapter juga dipastikan ya kalau ini ke Siemens PLC SIM Virtual Ethernet. Kita rubah satu angka menjadi 14. Kita connect-kan. Tunggu sudah menjadi centang hijau. Lalu kita start. Kalau di sini tidak muncul, maka pembacaan barangnya harusnya muncul pada MB data. Kita buka kacamata. Ya. Nah, 28 ini berarti dia 2,8 kilo. Kalau 4 ini karena jumlah barang yang sudah terbaca. 5. Ini 6.
setelah ini 7. Kita coba ya untuk emergency stop button ini. Nah, kalau emergency stop ini dia mempengaruhi rangkaian. Jadi rangkaiannya terhenti. Nah, penghitungannya juga masih acak-acakan karena barangnya masih setengah jalan. Ada yang di conveyor belt, ada yang di conveyor wake. Nah, sedangkan kalau di stop button ini, sebentar saya jalankan lagi. Nah, fungsi dari reset button ini adalah mereset angka yang ada pada data 1. Karena data 1 ini terhubung ke outputan dari MB data. Kita coba untuk di reset. Datanya kembali ke 0, monitor value 0. Sekarang saya coba tiap portalnya kita hubungin ke Modbus Pol. Connection, connect. Kita rubah addressnya ke 4. Oh, ini saya belum menyalakan koneksi, masih posisi disconnect. Ini, nah itu efek kalau tidak mematikan ini ke modify 1, maka Modbus Pol tidak dapat terhubung ke tiap portal. Sekarang kita coba lagi connect, publish, oke, dan sudah terbaca. Nah, langsung melanjutkan data yang sebelumnya 3 kilo. Nah, ini 2,8 kilo dan pembacaan counter masih jalan. Ini bisa saya kasih tulisan berat rendah. Lalu untuk bagian bawah counter. Nah, jadi berat bendanya 2,7, counter barang yang sudah lewat 19. Dan ini masih bisa dimain-mainkan lagi. Kita bisa bikin tombol on off. Tadi kan datanya ini berupa UIN, kita bisa berubah jadi bool, dan untuk input outputnya nanti hanya untuk 0 dan 1. Saya akan coba di video selanjutnya. Nah, ini saya akan coba tekan tombol reset, kembali ke 0. Nah, kurang lebih itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.